إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'akum syahrun mubarak." Datang pada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Hari ini seluruh pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini pula seluruh syaitan-syaitan dibelenggu. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hari ini makanya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak amal-amal yang baik. Apapun yang bisa kita kerjakan maka segera kita lakukan. Alhamdulillah, di khutbah yang pertama tentu nasihat takwa sering dan senantiasa khatib mengingatkan seluruh kita semuanya dan khususnya buat khatib itu sendiri. Kenapa dengan takwa? Karena takwa itu adalah kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan takwa itu adalah bagaimana kita tinggalkan seluruh yang Allah larang. Maka alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Islam yang kita miliki, karena rahmat dan karunia yang terus-menerus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Allah menegaskan tentang Ramadan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan, sebelum Allah memperkenalkan Ramadan tentang puasa di bulan itu, maka lebih dulu Allah menerangkan kepada kita Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat beliau masih di kota Makkah, 13 tahun berada di Makkah, belum Nabi melakukan puasa 1 bulan penuh. Maka sesungguhnya pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Ramadan sebulan penuh tahun kedua sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau hanya sempat melakukan puasa Ramadan 9 kali. Dan kita hari ini telah banyak Ramadan kita lewati. Mungkin 20 kali, mungkin 30 kali, bahkan ada yang 60 kali Ramadan. Tapi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Sesuaikah dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita apakah meneladani Rasulullah di bulan Ramadan? Maka Al-Baqarah 185 tadi menerangkan kepada kita, Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya Allah turunkan Quran. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam datang di malam-malam Ramadan,
beliau menjadi sosok yang lebih dermawan lagi. Untuk apa Jibril alaihi salam turun ke bumi? Untuk apa setiap malam-malam Ramadan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas, yudarisuhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam-malam Ramadan, walaupun bulan Ramadan belum ada syariat puasa di kota Mekah, tapi setiap malam-malamnya Nabi bersama Jibril belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran, dan begitulah yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kita meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan? Maka ayo bismillah, mulai tahun ini kita coba agar setiap malam-malam Ramadan kita jangan sendirian saat baca Quran. Apalagi saat berbuka puasa dengan menu yang banyak kita makan, mungkin akan menyebabkan ngantuk pada jam 9. Mungkin kita ngantuk di jam 10, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada siang harinya dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita, taat kita pada Allah dengan cara kita meniru meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksimalkan waktu beliau khususnya di malam hari untuk bersama Jibril belajar Al-Qur'an. Kalau kita hari ini ingin belajar Quran, pernahkah kita memikirkan bagaimana Al-Baqarah yang 286 ayat itu? Bagaimana Al-Baqarah yang ada 24 lembar itu? Pernah kita pelajari isinya? Mengapa demikian? Karena kata Nabi, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Mengapa dengan Al-Baqarah? Mengapa tidak Al-Ikhlas? Maka Rasulullah saat mengatakan syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Ayo kita pahami Al-Baqarah. Jika hari ini kita istiqamah, satu hari satu lembar Al-Baqarah kita pahami. Tak perlu kita mengejar khatam Quran. Demikian oleh Allah diajarkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul Qiyamah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Wahai Nabi, jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lidahmu membaca Quran untuk cepat-cepat kau bisa menguasai isi Quran. Sesungguhnya bagian aku, bagian Allah lah memasukkan Quran ke dalam dada Nabi, membuat Nabi paham Quran, itu bagian Allah. Tapi Nabi, Allah lihat kesungguhan beliau. Maka ketika kita mengamalkan ayat ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan engkau cepat-cepat menggerakkan lidahmu wahai Muhammad untuk cepat-cepat menguasai Al-Quran. Jika Nabi SAW kepada beliau diturunkan Quran dan begitu Allah ajarkan agar tidak cepat-cepat menggerakkan lidahnya untuk memahami Al-Quran, mengapa masih banyak di antara kita setiap masuk Ramadan kita target harus hatam Quran, 20 tahun kita hatam Quran, 30 tahun kita hatamkan Quran, tapi apakah kita sudah paham isi Al-Baqarah? Ma'asyiral muslimin, jika kita sanggup hari-hari ini satu lembar kita pahami artinya, kita pahami isinya, kita akan amalkan petunjuknya, maka insya Allah nanti malam ke-28 kita sudah khatam Al-Baqarah, kita paham seluruh isinya. Apa isi juz pertama? Apa isi juz kedua? Apa isi juz ketiga? Bukankah di Al-Baqarah Allah bercerita tentang orang-orang mukmin? Allah bercerita tentang Quran itu sendiri. Allah cerita tentang orang kafir. Allah bercerita tentang orang munafik. Allah bercerita tentang syurga. Allah bercerita tentang neraka di Al-Baqarah juz pertama. Allah berikan perumpamaan. Allah berikan kisah Adam. Allah berikan kisah pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, juga iblis. Kemudian Allah memulai cerita Bani Israel. Kemudian Allah memulai cerita Ibrahim, cerita Yakub, cerita Sulaiman, dan semua itu ada di juz 1 suratul Baqarah. Allah bercerita tentang Talut, Allah bercerita tentang Jalut. Kemudian ada Allah juz kedua, Allah bercerita tentang haji, umrah, nikah, talak. Allah cerita tentang rumah tangga, menyusui, punya anak, bagaimana qisas, bagaimana kita berumrah, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita sholat. Semuanya ada di juz 2 suratul Baqarah. Seakan-akan juz Al-Baqarah itu berisi seluruh yang kita inginkan. Maka turunan-turunannya ada pada surat-surat sesudahnya. Ayo bismillah, Al-Baqarah minimal kita paham tahun ini. Jangan kita biarkan Ramadan berlalu kita tidak paham Al-Quran. Maka kita butuh basic,
Kita butuh teman seperti Jibril alaihissalam menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam Ramadan. Apa yang akan kita lakukan sesudah salat tarawih? Jam 9 kita selesai, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ngapain kita di malam Ramadan? Sementara kata Nabi, semua pintu surga Allah buka, semua pintu neraka Allah tutup, semua syaitan-syaitan Allah belenggu. Dan Allah kenalkan pada kita Ramadan bukan bulan puasa. Maka Allah katakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bukankah ketika orang saking dia bekerja sangat semangat lupa tentang makannya? Mungkin ada orang yang lembur lupa untuk makan. Semangatnya dia melakukan aktivitas lupa untuk makan. Sesungguhnya syariat puasa Ramadan yang Allah berikan kepada kita hari ini bentuk rahmatnya Allah agar kita bisa lebih maksimal untuk memahami isi kitab suci kita. Karena orang-orang sebelum kita, apa yang terjadi pada mereka saat kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Karena apa? Diberikan kitab suci, tapi justru mereka tidak amalkan isinya. Diberikan kitab suci, tapi hanya sibuk mengikuti pendetanya. Maka ma'asyiral muslimin, kata Allah, jangan terulang lagi seperti kata Allah dalam suratul Hadid. Orang-orang sebelum kalian diberi Taurat, diberi Injil, tapi semakin keras hati mereka. Maka hari ini Quran syifa'un lima fis sudur. Quran itu bisa membuat kita rukun. Quran itu saat kita amalkan, kita tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kita, mungkin berbeda paham dengan kita. Apalagi di musim-musim ini yang kita masih menanti siapa yang akan menjadi pemimpin negara. Maka Al-Quran mampu untuk membuat hati kita semuanya menjadi lembut. Maka kata Allah, syifa, Quran itu hadir membuat hati-hati kita agar tidak menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Wal'iyadzubillah. Semoga nasihat takwa ini kita amalkan apa yang kita baca nanti dari Al-Quran. Kita maksimalkan waktu kita khususnya di malam hari untuk memahami isi Al-Quran. Semoga 11 bulan ke depan kita mampu untuk menjalani setiap langkah kita berpandukan dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa waffa amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kelak di akhirat, sesungguhnya nanti di hari kiamat semua kita akan merugi, kecuali oleh Allah disebut 4 orang yang tidak akan merugi. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Iman kita lah yang membuat kita hadir pada hari Jumat ini. Kemudian iman itu melahirkan amal saleh. Kita tidak hanya ingin iman itu, kita ingin bagaimana iman membuahkan amal. Maka tidak berhenti pada ayat ini. Oleh Allah lanjutkan, wa tawasaw bil haqq. Yuk kita sampaikan tentang Al-Quran. Kebenaran yang kita yakini ada di Al-Quran dalam kitab suci kita. Sesudah kita merenunginya, mentadabburinya di malam-malam Ramadan, kita harus sampaikan kebenaran. Tapi resiko saat menyampaikan kebenaran, mungkin ada yang menolaknya, mungkin ada yang tidak suka. Maka kata Allah, tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, sekiranya Allah menurunkan hanya surat Wal 'Ashri, cukup. Lakafatuhum, cukup untuk kita. Iman melahirkan amal soleh. Jangan soleh sendirian. Yuk kita ajak orang-orang, ramai-ramai kita menjadi soleh. Kemudian jangan lupa sabar saat masih ada penentangan, saat masih ada orang-orang yang belum mau mendengarkan nasihat kita. Maka khutbah yang kedua, sesudah tadi yang pertama kita ingatkan tentang takwa, kita harus meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita pada Tuhan kita. Maka sesungguhnya pada khutbah yang kedua kita ingatkan, yuk kita punya teladan, kita punya uswatun hasanah. Siapa uswatun hasanah kita jika bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hari-hari beliau di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan belum menjadi bulan puasa, tapi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka Ramadan, Qurannya lebih dulu sebelum syariat puasa Ramadannya.
Maka jangan kita justru sibuk dengan puasanya, sibuk dengan buka puasanya, tapi kita melupakan harusnya kita memahami Al-Quran, kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Maka di antara ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya negeri akhirat itu oleh Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, dan juga bukan untuk orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka untuk siapakah ada akhirat besok? Sesungguhnya surga nanti oleh Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang muttaqin. Maka output kita nanti dari Ramadan adalah hamba-hamba yang bertakwa, yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Maka karena itu kita jangan lupa di hari Jumat ingatkan semuanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Bagaimana salawatnya Allah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah memberikan rahmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malaikat salawat untuk Nabi? Malaikat memohonkan rahmat pada Allah agar diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Yuk, karena Nabi hari ini kita bisa paham Quran. Karena Nabi perjuangannya di masa itu, hari ini kita tahu bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Kita tahu bagaimana menjalankan syariat puasa Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan pernah pelit untuk terus-menerus memohonkan pada Allah agar Nabi diberikan rahmatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, laki-laki dan perempuannya ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami telah banyak melakukan kezaliman di bulan Rajab. Kami juga tak luput dari kesalahan di bulan Sya'ban. Hari ini Engkau sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Jangan Engkau sisakan untuk kami ada dosa-dosa kecuali setelah Engkau ampunkan seluruhnya ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kami, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka di hari-hari ini ya Allah. Jadikanlah kami ahli Al-Quran, keluarga di bumi yang terus malam-malam harinya kami bangun untuk membaca Quran. Kami gunakan malam-malam hari kami untuk qiyamul lail ya Allah, untuk salat tarawih, untuk salat tahajud ya Allah. Ya Allah, inilah hamba-hamba-Mu. Kami mohon padamu agar Engkau berikan kekuatan, keistiqomahan untuk kami, keluarga besar kami, bagaimana kami di bulan ini maksimal bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, limpahkan kasih sayang-Mu untuk kami, karena kami masih mau membaca Quran, memahami isi-isi Al-Quran, agar kami dapat mengamalkan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran imam kami, yang terus membimbing kami sampai Engkau masukkan kami ke dalam surga. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran nur, cahaya yang menerangi hati-hati kami, yang menerangi seluruh isi keluarga kami ya Allah, yang menerangi seluruh malam-malam kami. Ya Allah, jadikanlah Quran petunjuk saat kami tersesat, agar Quran menunjukkan kami jalan yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran yang membuat kami Engkau limpahkan rahmat-Mu. Ya Allah, ingatkanlah kami saat kami lupa dengan Al-Quran. Ajarkanlah kami Al-Quran, karena kami jahil, bodoh, tak mengerti apa-apa ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikanlah kami rezeki khususnya di bulan ini ya Allah, agar siang dan malam kami bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran nanti saat kami dikubur menemani kami, saat kami nanti di padang mahsyar memberikan naungan terbaiknya untuk kami, saat kami melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam, agar Quran dapat menuntun kami. Ya Allah, saat Engkau masukkan kami di syurga-Mu, agar Quran bisa mengangkat derajat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahlullah, keluarga Engkau di muka bumi.
Ya Allah, tak lupa saudara kami yang ada di Gaza, Palestina, agar Engkau berikan ketabahan, kesabaran untuk mereka. Berikan kemenangan untuk saudara kami yang ada di sana, ya Allah. Ya Allah, yang gugur di antara mereka, terimalah mereka sebagai syuhada. Yang kedinginan berikan kehangatan, yang kelaparan berikan mereka makanan, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami inginkan negeri kami ini baik-baik saja, ya Allah. Jadikan negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini, orang-orangnya, para penguasanya, rakyatnya dapat mengamalkan isi Quran, ya Allah. Dapat mengamalkan syariat-Mu, ya Allah. Agar Engkau limpahkan keberkahan dari langit, agar Engkau bukakan keberkahan di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang hari ini belum mendapatkan petunjuk-Mu, belum mendapatkan hidayah-Mu, agar berikan hidayah untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, pasangan kami dan putri-putri kami yang belum menutup auratnya, agar Engkau berikan hidayah untuk mereka, agar mereka menutup auratnya. Orang-orang tua kami yang belum mau melangkahkan kakinya ke masjid, ya Allah, agar Engkau jadikan mereka orang-orang yang kuat untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Telah banyak kezaliman yang kami lakukan, ya Allah. Ampunan-Mu, rahmat-Mu berikan untuk kami, agar kami tidak termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, keturunan-keturunan kami seluruhnya menjadi penyejuk mata untuk kami, dan jadikanlah kami semuanya panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah untuk kami kebaikan di dunia, dan tidak lupa nanti di akhirat berikanlah untuk kami kebaikan juga, ya Allah, agar dosa, kekhilafan kami, kesalahan kami jangan membuat kami disentuh oleh api neraka. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Allah perintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik pada siapapun juga. Wa ita'idzil qurba, dan Allah memerintahkan untuk memberikan bantuan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i, dan Tuhan kalian melarang kalian berbuat perbuatan keji. Tidak boleh ada pacaran, tidak boleh ada selingkuh, tidak boleh adanya perzinahan. Dan Allah katakan wa yanha 'anil fahsya, Tuhan kalian melarang perbuatan keji. Wal munkar, Tuhan kalian melarang perbuatan munkar. Tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh memakan harta orang tanpa hak, tidak boleh berjudi. Semua itu masuk dalam perbuatan munkar. Wal baghi, dan Tuhan kalian melarang permusuhan. Maka ayat ini bukan perkataan khatib. Ayat ini ada dalam Quran surat An-Nahl 90. Setiap khutbah kedua sebelum selesai khutbah, pasti khatib menyampaikan ayat ini. 3 hal yang harus kita lakukan dan 3 hal yang harus kita tinggalkan. Ya'izukum, Allah senantiasa ingatkan kalian. Setiap pekan kita diingatkan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian ambil ini jadi pelajaran. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum, washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum, wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an